Halo Siabe Saputra, selamat datang di konten movie storyline. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul My Name is Khan. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini bermula dari seorang anak kecil bernama Rizvan Khan. Pada tahun 1983, terjadi kerusuhan antara Muslim dan Hindu di India. Muslim di India yang tinggal di gang-gang kecil di Mumbai, tempat Rizvan tinggal, menjadi salah satu tempat kerusuhan pada tahun itu. Karena kerusuhan itu, orang-orang Muslim di sana menyumpah serapah orang-orang Hindu. Rizvan kecil yang mendengar percakapan mereka, meniru kalimat sumpahan orang-orang tersebut. Apa yang diucapkannya pun terdengar oleh ibunya, lalu ibunya mengajarkan satu hal kepada Rizvan, bahwa kita, manusia ini sama, yang membedakannya bukan agama, tetapi baik atau buruknya kita sebagai manusia. Pelajaran oleh ibunya ini tidak diajarkan di sekolah manapun, sesuatu yang akan dia ingat sampai dia besar nanti. Di mata orang-orang, Rizvan adalah anak yang aneh, tapi di mata ibunya, Rizvan hanya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Dokter di sana pun nggak ngasih tahu kenapa Rizvan berbeda, tapi seorang ibu tetaplah seorang ibu. Mereka punya caranya sendiri untuk mengenal lebih dalam tentang anaknya. Di sekolahnya, Rizvan kerap dibully teman-temannya karena kelainan yang ia miliki. Tapi bukan berarti karena kekurangannya menjadikannya bodoh. Malahan Rizvan adalah anak yang cerdas. Karena hal itu, ibunya membawa Rizvan ke seorang pria bernama Wadia, orang yang terpelajar dan memiliki banyak gelar. Ibunya berharap Wadia dapat mengajarkan Rizvan di rumahnya, memberikan ilmu yang baru untuk Rizvan. Awalnya Wadia bilang apa yang ibunya sampaikan adalah omong kosong. Tapi setelah mendengarkan Rizvan yang menceritakan tentang keluarga Wadia dalam bahasa Inggris, Wadia pun akhirnya setuju. Rizvan pun akhirnya belajar dengan Wadia. Ilmu yang disampaikan pun beragam, baik itu tentang buku-buku maupun tentang hidup. Suatu hari saat Rizvan ingin belajar ke rumah Wadia, dia disuruh pulang karena lingkungan itu sedang banjir. Tapi bukannya pulang ke rumah, dia malah membuat alat pompa air sederhana dari sepeda yang membuat air bisa terkuras keluar. Wadia pun kagum dengan anak muridnya itu. Rizvan juga dipuji oleh orang-orang yang tinggal di sana. Dia pun mengayuh dari pagi hingga petang. Sejak saat itu Rizvan terkenal dengan keahliannya. Lalu banyak orang berdatangan membawa barang-barang mereka untuk diperbaiki oleh Rizvan. Mungkin hal itu didapatnya dari menghabiskan waktu di bengkel tempat ayahnya bekerja dulu sewaktu ia masih kecil. Zakir, adik Rizvan, yang saat itu pulang dari sekolah, membawa piala, berusaha mencuri perhatian ibunya. Dia ingin bilang ke ibunya bahwa ia mendapatkan prestasi di sekolah, tapi ibunya menyuruhnya menunggu dan lanjut bercerita tentang Rizvan ke temannya. Zakir yang marah pun melampiaskan emosinya ke Rizvan, karena ia pikir semuanya salah Rizvan. Hingga mereka dewasa, Zakir masih saja membenci Rizvan. Zakir akhirnya pergi kuliah ke Amerika dan Rizvan tinggal bersama ibunya di India. Selang beberapa tahun, Zakir menikah dan menetap di Amerika. Zakir mengajak ibunya untuk pindah ke sana, tapi ibunya tetap nggak mau meninggalkan Rizvan. Mau nggak mau, Zakir pun terpaksa harus mengurus kepindahan Rizvan. Tapi belum sempat pindah, ibu mereka meninggal karena pembesaran rongga jantung, meninggalkan Rizvan sendirian di India. Rizvan pun lalu pergi ke Amerika sendirian. Ia tinggal di San Francisco bersama Zakir dan istrinya yang bernama Hasina, yang merupakan dosen psikologi di sebuah universitas di San Francisco. Hasinah adalah orang yang pertama kali mengetahui bahwa Rizvan mengidap Asperger syndrome, sindrom yang membuatnya takut akan tempat baru dan takut akan orang baru. Sindrom ini juga membuat penderitanya tidak menyukai warna kuning dan suara-suara yang terlalu nyaring. Dari kecil nggak ada yang memberitahu Rizvan dan keluarganya apa yang membuat Rizvan menjadi berbeda. Tapi sekarang, Hasinah memberitahunya dan membantu Rizvan untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya dan membawanya ke yayasan autis. Hasinah pun memberitahu hal ini kepada Zakir. Pengidap sindrom Asperger nggak banyak yang dapat mengungkapkan perasaannya. Itulah yang selama ini diusahakan oleh ibu mereka. Hanya lewat sosok seorang ibu, Rizvan setidaknya bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Itu yang dikatakan Hasina pada Zakir, dan Zakir pun akhirnya mengerti dengan kondisi kakaknya itu. Suatu hari, Zakir membawa Rizvan ke kantornya, memberinya pekerjaan untuk menjual produk-produk mereka ke salon-salon. Rizvan pun membawa produk itu ke beberapa salon kecantikan. Naasnya, sepulangnya dari sana, ketika ia sampai di penyeberangan jalan,
Sindromnya kambuh karena melihat garis kuning penyeberangan jalan dan nyaris membuatnya tertabrak kereta. Saat itu orang-orang pada mengerumuninya untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan ada satu suara wanita yang menjadi fokus Rizvan. Wanita itu berkata padanya, "Gak ada yang perlu ditakuti, tapi jangan buat rasa takutmu jadi semakin besar yang akan menghentikanmu dari mencapai tujuan." Karena kata-kata itu, Rizvan penasaran dengan pemilik suara lembut itu. Suara yang ternyata milik seorang wanita yang bekerja di salon tepat di seberang jalan. Rizvan pun pergi ke sana. Di sana, ia menjelaskan tentang dirinya ke orang-orang yang ada di dalam salon dan berkenalan dengan wanita bernama Mandira. Ya, dia cewek yang menolong dan berbicara kepada Rizvan di jalan tadi. Seiring berjalannya waktu, Rizvan dan Mandira pun kian dekat. Rizvan sering menjual produknya di salon Mandira dan semakin sering main ke sana sampai akhirnya ia meminta Mandira memotong rambutnya. Dan secara gamblang, dia pun berkata kepada Mandira untuk menikahinya. Mandira pikir itu hanya bentuk rasa berterima kasih karena Rizvan menyukai potongan rambutnya. Padahal saat itu Rizvan gak lagi bercanda. Lalu di lain hari, Rizvan menemui Mandira lagi. Di sana dia memberitahu kepada Mandira bahwa dia tahu kisah pernikahan di masa lalunya. Rizvan mendapatkan informasi tersebut dari Rita. Mendengarkan hal itu, Mandira jadi kesal dan menyuruh Rizvan pergi. Tapi apa jawaban Rizvan? "Menikahlah denganku," katanya. Tapi Mandira nggak peduli dan menyuruhnya pergi. Mandira saat itu berusaha menghindari Rizvan, tapi Rizvan berusaha mendekatinya lagi dengan membawakannya coklat dan balon. Alasan kenapa Mandira marah saat Rizvan bicara tentang masa lalu Mandira itu karena yang diucapkan Rizvan ternyata membuatnya mengingat apa yang sebenarnya ingin dia lupakan. Mandira adalah seorang ibu tunggal dan punya anak lelaki bernama Sam. Berulang kali Rizvan mengajaknya menikah, tapi Mandira berpikir itu adalah gurauan. Pada akhirnya, mereka sepakat kalau Rizvan bisa menunjukkan satu tempat yang belum pernah dikunjungi Mandira di San Francisco, mereka akan menikah. Rizvan pun kemudian selalu mengajak Mandira ke tempat yang dia pikir belum dikunjungi Mandira. Tapi sayangnya semua tempat yang Rizvan tunjukkan sudah dikunjungi oleh Mandira. Karena sering menghabiskan waktu bersama Mandira, kedekatan Rizvan dan Sam pun menjadi semakin akrab. Namun sayang, Mandira dan Sam memutuskan untuk pindah ke Bentonville, California, karena Mandira ingin buka salon sendiri di sana. Rizvan memujuk Mandira untuk membawanya bersama mereka. Rizvan bilang, "Badanku kurus, jadi nggak makan tempat banyak. Aku juga bisa memperbaiki kulkas, microwave, dan barang-barang elektronik lainnya di rumahmu," kata Rizvan. Tapi Mandira masih belum dapat mengiyakan. Suatu pagi, Rizvan menjemput Mandira pagi-pagi sekali. Dia membawa Mandira yang masih menggunakan baju tidur ke suatu tempat untuk melihat San Francisco yang masih berbalut awan. Pemandangan ini belum pernah dilihat Mandira. Dan karena itu, akhirnya Mandira mengajak Rizvan menikah. Kegigihan Rizvan selama ini berbuah manis. Rizvan lalu memberitahukan berita itu ke Zakir. Mendengarkan hal itu, bukannya senang, Zakir malah menentang keras keputusan kakaknya itu karena ternyata Mandira ini penganut agama Hindu. Dan kalau Rizvan menikah, maka Zakir akan memutuskan hubungan persaudaraan mereka. Menurut Rizvan, gak ada yang berbeda hanya karena mereka Islam dan Mandira Hindu. Seperti yang ibunya bilang, hanya ada orang baik dan orang jahat di dunia ini. Karena keyakinannya, Rizvan pun tetap menikahi Mandira. Untungnya, Hasinah, adik iparnya, mendukung Rizvan dan datang di hari pernikahan Rizvan dan Mandira. Mungkin bisa dibilang, hanya Hasinah yang mengerti Rizvan. Setelah menikah, mereka pun tinggal bersama terlepas dari perbedaan kepercayaan yang mereka miliki. Mereka hidup bahagia sebagai keluarga. Gak lama setelah kehidupan rumah tangga mereka dimulai, tragedi Menara WTC pun terjadi, di mana menara kembar tertinggi di dunia pada saat itu ditabrak pesawat sehingga hancur dan rata dengan tanah. Pemerintah Amerika membuat pernyataan yang memberatkan umat Islam dan menganggap kejadian itu telah direncanakan dan dilakukan oleh teroris Muslim. Akibatnya, di beberapa tempat di Amerika banyak terjadi penyerangan terhadap warga Muslim. Toko-toko dijarah, adanya pembunuhan, pembulian terhadap warga Muslim, sehingga membuat mereka harus mengganti nama Muslim mereka agar terhindar dari kesan rasial. Saat itu Amerika memandang Islam dan orang Muslim sebagai hal yang buruk. Bahkan di sekolah-sekolah di Amerika, mereka mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang paling kejam karena menyerukan pembunuhan atau jihad dengan mengatasnamakan Tuhan. Sam yang memiliki ayah seorang Muslim ini turut menjadi korban bully di sekolah. Namun ia nggak mau membuat Mandira khawatir, jadi Sam nggak ngomong apa-apa ke ibunya. Hasinah juga mendapatkan perlakuan yang sama di kantornya. Bahkan Zakir menyuruhnya untuk membuka jilbab karena di luar sangat berbahaya untuk para Muslim, terutama wanita.
Mendengarkan kabar buruk itu pun, Mandira dan Rizvan mengunjungi rumah Zakir. Tapi karena perselisihan yang kemarin, Rizvan gak mau masuk dan hanya menunggu di luar. Zakir pun menghampirinya dan mengajak Rizvan untuk masuk ke dalam. Tapi Rizvan tetap menolak. Zakir pun lalu menangis. Mendengar adiknya menangis, Rizvan pun merangkulnya dan menenangkan adiknya itu. Hari-hari berlalu. Mandira akhirnya mendapatkan pekerjaan baru yang mau menerimanya sebagai istri seorang Muslim. Damainya kehidupan mereka hanya sebentar setelah tetangga mereka yang bernama Mark, suami dari Sarah, temannya Mandira, harus berangkat ke Afghanistan untuk meliput berita peperangan. Dan Mark pun gugur di sana. Ketika hari pemakaman tiba, Sam mendatangi Riz, anak Mark, yang juga sahabat Sam. Tapi Riz mengacukannya dan melihat Sam dengan pandangan yang dingin. Mungkin Riz berpikir bahwa kematian ayahnya disebabkan oleh orang Muslim. Kematian orang-orang tak bersalah pada 11 September berimbas besar pada umat manusia, terutama umat Muslim. Ini juga berimbas langsung pada kehidupan Rizvan, Mandira, dan juga Sam. Riz berhari-hari tidak berbicara dengan Sam, jadi Sam menemuinya di lapangan bola untuk bicara. Di sana mereka adu mulut. Kemudian datang anak-anak berandalan yang akhirnya membuli Sam dan memukulinya. Riz sebenarnya nggak bermaksud menyakiti Sam. Ia bahkan berusaha untuk menjauhkan anak-anak itu dari Sam. Tapi Sam berakhir nggak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Riz pun dipaksa untuk tutup mulut atas kejadian itu. Sam pun nggak tertolong dan akhirnya meninggal akibat luka pukul dan tendangan yang dia terima. Sam adalah anak kecil yang merupakan salah satu korban dari kekerasan yang diakibatkan oleh rasisme. Mandira nggak bisa menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya telah meninggal. Kematian Sam mungkin merupakan penyerangan bersifat pribadi dan merupakan serangan rasial karena ia seorang Muslim, makanya ia dibunuh. Begitu kata Inspektur Gracia. Mandira pun pergi ke lapangan bola tempat Sam diserang. Mandira emosi, meluapkan kesedihannya kepada Rizvan yang saat itu menyusulnya. Ia berkata ia menyesal telah menikahi Rizvan yang merupakan seorang Muslim. Dia menyesal harus mengganti nama mereka sehingga semua ini terjadi kepada Sam. Mandira berteriak histeris dan ia nggak tahan dan akan meninggalkan Rizvan. Lalu kata Rizvan, "Itu rumahmu. Mengapa kau yang harus pergi? Aku yang akan pergi," katanya. Kemudian dia bertanya kapan ia harus kembali. Mandira pun semakin emosi. Dia bilang, penduduk Benfield ada 30.000 orang dan semuanya membenci Rizvan. Kenapa nggak bilang aja ke mereka kalau kau bukan teroris? Bilang ke seluruh orang Amerika kalau perlu. Bilang ke Presiden Amerika sekalian. Bilang kalau namaku Khan dan aku bukan teroris. Biar Presiden bilang ke orang-orang bahwa Sam bukan anak teroris dan ayahnya bukan teroris. Itu yang dikatakan Mandira kepada Rizvan. Mandira memang mengatakan sesuatu yang gak mungkin dilakukan bagi Rizvan dan omongan itu pastinya keluar karena emosi yang dia alami. Tapi Rizvan menganggapnya serius. Rizvan mencintai Mandira. Pikir Rizvan saat itu dia boleh kembali ke Mandira kalau sudah menemui presiden dan menyampaikan pesannya. Itulah alasan mengapa Rizvan ingin pergi menemui Presiden Amerika Serikat. Ia pergi dari rumahnya dengan mengenakan sepatu milik Sam yang dulu ia belikan. Rizvan memulai perjalanannya untuk bertemu presiden keesokan harinya. Dia memutuskan pergi ke Washington DC untuk bertemu presiden dengan naik pesawat. Namun saat di bandara, Rizvan yang punya tingkah nggak biasa pun dicurigai sehingga ia diperiksa oleh petugas. Karena mengetahui Rizvan adalah seorang pengidap autisme, dia pun dibebaskan. Pemeriksaan itu memakan waktu yang lama sehingga dia jadi ketinggalan pesawat. Jadi Rizvan pun memutuskan naik bis karena uangnya nggak cukup untuk membeli tiket pesawat lagi. Ia turun dari bis ke sebuah motel untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Saat sedang bicara dengan pemilik motel itu, tiba-tiba ada yang melempari kaca jendela dengan batu. Pemilik itu pun mengambil senapannya dan keluar. Rizvan pun panik mendengar suara berisik dari senapan itu. Pemilik motel pun mengeluhkan hal ini terjadi karena orang muslim yang jahat yang dulu meledakkan gedung WTC. Dia pun berkata kalau dia akan memasang pelang bertuliskan Muslim dilarang masuk. Mendengarkan hal itu, Rizvan pun memilih pergi dari sana karena dia muslim. Melihat Rizvan yang akan pergi, pemilik motel itu pun memanggilnya supaya dia nggak kehilangan pelanggannya. Dia juga menanyakan nama Rizvan dan Rizvan menjawab, "Namaku adalah Khan dan aku bukan teroris." Mendengar itu pun, pemilik motel langsung tercengang. Rizvan melanjutkan perjalanannya untuk sampai ke Santa Fe, New Mexico. Rizvan harus turun naik bis untuk sampai ke Santa Fe. Di tengah-tengah perjalanannya, dia pun sampai kehabisan uang. Lalu dengan keahliannya,
Rizvan membuka jasa perbaikan untuk mendapatkan uang supaya bisa melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di Banfield, Mandira mengusut tentang ketidakadilan yang menimpa anaknya. Hasina menemuinya dan berkata bahwa apa yang Mandira katakan kepada Rizvan saat itu karena emosi dan dukanya karena kehilangan Sam. Dan dia tahu Mandira sesungguhnya sangat mencintai Rizvan. Tapi Mandira bilang dia nggak bisa jadi istri Rizvan di saat itu dan harus membencinya untuk menang dan berjuang demi Sam. Karena cinta hanya melemahkan, katanya. Rizvan melanjutkan perjalanannya kembali. Di sebuah bis, ia bertemu pasangan muslim yang menawarinya makanan. Mereka turun beristirahat. Lalu Rizvan ditanya namanya dan akan kemana karena bis itu sudah mau berangkat. Dia bilang namanya Rizvan dan dia mau sholat. Lalu pemuda itu bilang kalau sholat seharusnya lihat orang dan tempatnya dulu. Tapi Rizvan menjawabnya kalau sholat bukan tergantung pada orang atau tempat, tapi pada keyakinan. Tidak peduli siapa yang melihatnya, dia tetap menjalankan sholat. Rizvan naik dan turun bis beberapa kali. Kali ini dia sampai di Wilhelmina, Georgia. Di sana ia membantu seorang anak yang terluka bernama Joel dan bertemu dengan Mama Jenny yang baik hati, tegas dan sedikit gemuk. Begitu menurut Rizvan. Rizvan diizinkan tinggal dan diberi makan, bahkan dipinjamkan baju sama Mama Jenny. Mereka saling berbagi cerita tentang anak mereka yang telah meninggal. Di Wilhelmina, Rizvan ikut Mama Jenny dan Joel ke gereja untuk upacara kematian prajurit yang gugur di Irak. Di sana ditambahkan foto Sam di antara foto orang-orang yang gugur. Bagi mereka, membicarakan yang telah tiada membuat mereka lebih dekat. Rizvan pun membicarakan tentang Sam di hadapan semua orang yang ada di sana. Kembali lagi di Banfield, Mandira masih memperjuangkan keadilan Sam. Ia pergi ke tengah lapangan bola dengan membawa poster wajah Sam dan tulisan 6 bulan tanpa keadilan. Dan Riz yang melihatnya pun masih takut untuk melakukan apapun. Karena nggak ada kemajuan bukti dan saksi, polisi pun memutuskan akan menutup kasus tersebut. Pihak kepolisian bilang kalau kasus Sam nggak ada jawabannya. Lalu Mandira bilang kalau mereka nggak bisa nemuin jawabannya, dia sendiri yang akan menemukannya. Mandira pun berusaha dengan membagikan pamflet ke berbagai tempat. Dan Riz melihatnya lagi. Kali ini Riz pun masih nggak mau melakukan apapun. Rizvan akhirnya sampai di Los Angeles dan akan menemui presiden 3 hari kemudian di sebuah kampus di sana. Saat berada di dalam sebuah masjid, ia mendengarkan seorang dokter berkata kepada jamaah di sana yang mengarah kepada hasutan untuk melakukan aksi terorisme. Rizvan mendengarkan hal ini lalu mengatakan dia pembohong karena jalan Allah adalah jalan yang penuh kasih sayang, bukan dengan pertumpahan darah dan perang. Hasutan yang dilakukan oleh orang itu sama saja dengan perbuatan setan. Rizvan melemparkan dokter itu dengan batu miliknya dan meneriaki setan sebanyak 3 kali. Lalu dia pun lari keluar. Tibalah di mana sorak-sorai terdengar saat presiden memasuki wilayah kampus. Wartawan dan masyarakat memenuhi tempat itu. Dan di sanalah Rizvan meneriaki Pak Presiden berkali-kali sehingga mencuri perhatian seorang kameramen di sana dan merekamnya. Rizvan berteriak, "Namaku Khan dan aku bukan teroris. Namaku Khan dan aku bukan teroris." Berkali-kali dia katakan di tengah sorak-sorai kepada presiden. Sehingga orang yang berada di dekatnya malah salah dengar dan panik, bahkan mengatakan bahwa Rizvan adalah teroris. Suasana pun jadi chaos. Orang-orang berhamburan pergi, begitu juga dengan presiden. Rizvan pun ditangkap, itu udah pasti. Rizvan dipenjara, disiksa sedemikian rupa secara fisik dan mental. Ia diketahui telah mengikuti presiden selama berminggu-minggu. Tentu aja apa yang Rizvan lakukan ini mencurigakan. Tapi ini nggak akan terjadi kalau dia adalah orang yang normal kan? Nggak mungkin ada yang mau melakukan apa yang Rizvan lakukan hanya karena dasar cinta semata. Tapi Rizvan melakukannya hanya untuk kembali ke Mandira. Kameramen bernama Raj yang merekam kejadian itu pun ingin mengambil cerita Rizvan menjadi proyeknya. Temannya tidak setuju karena Rizvan adalah seorang Khan, seorang muslim. Tapi si kameramen ini nggak peduli dan tetap akan melanjutkan proyeknya. Raj dan temannya ini akhirnya mencari informasi tentang Rizvan. Mereka bahkan mencari info secara ilegal. Singkat cerita, segala informasi tentang Rizvan sudah mereka dapatkan dan Raj berusaha untuk membuat berita tentang Rizvan yang diketahui bukanlah seorang teroris tetapi hanya orang biasa. Namun usaha pertama mereka ini mengalami kegagalan. Di lain waktu, Raj dan temannya berusaha kembali dengan menemui Bobby, seorang reporter di salah satu stasiun TV. Tapi Bobby bilang ia nggak bisa meliput berita itu karena ia sangat sibuk dan nggak bisa mengubah jadwalnya selama 2 bulan ke depan. Di meja kerjanya itu, Raj melihat foto keluarga Bobby yang ternyata diambil sebelum tragedi 9/11. Di foto itu, tampak Bobby yang mengenakan turban khas penganut Sikhisme.
Tapi penampilannya yang sekarang sangat jauh berbeda. Melihat hal itu, Raj pun berkata kepadanya, "Kenapa kau mengubah seluruh hidupmu? Apa kau takut mereka bingung membedakan Sikh dan Muslim? Lihatlah yang terjadi sekarang. Di sini mereka nggak perlakukan seorang Muslim seperti manusia. Dan kau nggak bisa mengubah jadwalmu?" kata Raj. Mendengarkan hal itu, Bobby terdiam. Raj pulang ke rumah. Saat ia masuk ke kamar, Raj langsung mendapatkan pesan suara yang ternyata dari Bobby. Dia menyuruh Raj untuk menonton berita besok hari. Ternyata, apa yang dikatakan Raj telah menggerakkan hati Bobby untuk mengubah keputusannya. Berita tentang Rizwan Khan disampaikan oleh Bobby dan ditonton seluruh penduduk, gak hanya untuk seluruh Amerika, tapi juga seluruh dunia. Bobby mengatakan bahwa Rizwan dituduh sebagai teroris dan ditangkap dan dipenjarakan selama 15 hari tanpa bukti apapun dan tanpa pengadilan yang resmi. Dalam berita itu juga tampak Zakir dan Hasina yang diwawancarai oleh Bobby. Akhirnya, diketahui juga bahwa Rizwan sempat meminta nomor telepon FBI ke Hasina waktu dia melaporkan aksi sehubungan dengan perekrutan terorisme oleh Dr. Faisal Rehman yang ia temui di masjid bulan lalu. "Kami diminta untuk melaporkan adanya orang yang mencurigakan, berpartisipasi dalam melindungi negara ini dari para ekstremis, dan saat kami lakukan itu, kami malah dijebloskan ke penjara seperti kakakku," kata Zakir. Pertanyaannya bukan alasan dia berusaha menemui presiden, tapi apa salah dengan warga yang ingin bertemu dengan presidennya? Atau apakah itu justru salah bagi seorang pria muslim untuk berusaha melakukannya? Kata Zakir menggebu-gebu. Berita tentang Rizwan menelpon FBI pun sampai ke hakim yang mengurus kasusnya. Dan rekaman telepon Rizwan ke FBI pun didengar oleh hakim, dan itu sangat membantu dalam penangkapan Dr. Rehman dan rekan-rekannya. Akhirnya Rizwan Khan dibebaskan dari tuduhan dan dari penjara. Beberapa pihak yayasan pun mulai mencari tahu tentang Rizwan dan mereka membentuk kelompok pendukung Rizwan, kemudian menunggu Rizwan di luar. Lucunya, ketika para pendukungnya menunggu di pintu keluar yang ada di depan, Rizwan malah keluar lewat pintu belakang karena menurut petugas, sebelum ini ada wanita gila yang datang mau bertemu dengan Rizwan dan udah keluar lewat pintu belakang. Rizwan pun tahu, wanita gila yang petugas itu bilang pasti Mandira. Rizwan pergi mencari Mandira dan melihat Mandira sedang berdiri di luar taksi. Bukannya malah menemuinya, Rizwan membiarkan Mandira pergi. Rizwan belum bisa bertemu Mandira, katanya, karena dia belum bisa memenuhi janjinya untuk bertemu dan menyampaikan pesannya kepada presiden. Berita tentang Rizwan ini mengubah banyak hal, terutama bagi umat muslim. Mereka menjadi lebih percaya diri dengan identitas mereka sebagai seorang muslim. Pemilik toko elektronik yang sering dibully jadi berani bersuara. Dan Hasina pun mengajar dengan mengenakan hijabnya lagi. Perjalanan Rizwan untuk bertemu presiden harus ditunda karena dalam perjalanannya, Rizwan mendapatkan informasi bahwa Wilhelmina sedang terkena badai dan banjir. Ia pun khawatir dengan Mama Jenny dan Joel, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke sana. Setibanya di sana, Rizwan melihat semuanya udah porak-poranda akibat badai. Rizwan pun akhirnya bertemu dengan mereka. Wilhelmina dipenuhi air dan hujan masih mengguyur. Gereja tempat mereka mengungsi juga hampir roboh karena angin kencang. Sementara itu, Zakir memberitahu keberadaan Rizwan kepada Raj, dan mereka pun memutuskan untuk pergi menyusul Rizwan ke Wilhelmina bersama Bobby dan rekan mereka. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat Rizwan bekerja membantu warga memperbaiki gereja yang rusak dan merawat orang-orang yang cedera. Apa yang Rizwan lakukan itu dijadikan berita oleh Raj dan Bobby. Berita tentang ini menyentuh banyak orang. Apa yang Rizwan lakukan gak dapat dilakukan oleh pemerintah. Berita itu pun ditonton banyak orang, termasuk Mandira. Karena aksi inilah banyak warga Amerika dari berbagai ras, agama, termasuk Zakir dan Hasina, datang ke Wilhelmina membawa bantuan. Mereka berupaya membantu mengembalikan semangat penduduk Wilhelmina yang saat itu sedang terpuruk. Kisah Rizwan ini menginspirasi banyak orang dan menggerakkan seluruh Amerika. Saat telekonferensi, Rizwan ditanya apa yang membuat dia ingin bertemu dengan presiden. Dia pun menceritakan karena istrinya yang menyuruhnya. Kemudian Rizwan bercerita tentang apa yang terjadi dengan Sam. Riz yang menonton berita itu pun akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya kepada Mandira dengan terisak. Pelaku kekerasan terhadap Sam berhasil ditangkap, termasuk Riz. Akhirnya, kali ini Mandira bisa mengikhlaskan kepergian Sam. Kemudian dia memutuskan untuk pergi menyusul Rizwan di Wilhelmina. Ketika malam hari, saat Rizwan akan melanjutkan perjalanannya menemui presiden, Mandira datang menemuinya. Rizwan pun berjalan menuju Mandira. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun,
Tiba-tiba, dia didatangi dan ditusuk oleh anteknya Dr. Rehman yang juga datang ke Wilhelmina karena berita Rizvan di TV. Rizvan pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, Amerika saat itu telah memilih presiden mereka yang baru. Rizvan yang telah keluar dari rumah sakit ini gak mau pulang karena belum bertemu dengan presiden yang saat itu sedang melakukan pidato kunjungan kenegaraan pertamanya. Saat Rizvan dan keluarganya datang, presiden dikabarkan sudah pergi. Gak hanya Rizvan, tapi pendukung Rizvan juga ikut kecewa karena lagi-lagi Rizvan gagal bertemu dengan presiden. Tapi kekecewaan mereka hanya berlangsung sebentar karena presiden yang baru ternyata ingin bertemu dengan Rizvan. Secret Service pun diarahkan untuk mengawal presiden yang ingin datang kembali ke lokasi. Pagar pengaman pun dibuka. Rizvan dipersilahkan maju ke depan untuk bertemu langsung dengan presiden. Sebelum Rizvan menyampaikan pesannya, presiden sudah tahu bahwa Rizvan adalah seorang Han dan dia bukan teroris. Rizvan juga mengambil foto Sam dari sakunya dan berkata, "Ini adalah anakku." Dan dia juga bukan teroris. Presiden pun mengucapkan duka citanya kepada Mandira. Kemudian melanjutkan pidatonya sambil berbicara tentang sosok Rizvan Khan. Seorang Khan tidak pernah mengingkari janjinya, dan Rizvan telah memenuhi janjinya kepada Mandira, walau itu memakan waktu yang lama dan memerlukan perjalanan yang panjang. Tentu saja film ini adalah film tentang kisah cinta, walau ceritanya menggunakan sisi religius dan konflik antar agama. Rizvan telah menepati janjinya kepada Mandira dan membuktikan kepada dunia bahwa ia seorang muslim dan dia bukan teroris. Apa yang dia lakukan adalah bentuk pembuktian rasa cintanya yang begitu besar kepada istri dan juga anaknya, Sam. Bukti cintanya yang membuatnya melewati jalan panjang dan melalui hal yang sulit, bahkan nyaris merenggut nyawanya. Lewat film ini kita belajar pelajaran berharga bahwa sesama manusia, terlepas dari perbedaan suku, ras, kulit, dan agama, kita semua sama di mata Tuhan. Persepsi dibangun dengan adanya kebersamaan, dan perbedaan itu menjadikan segalanya tampak lebih berwarna tanpa harus menyinggung hal yang berbau sara. Dari film ini, kita juga belajar bahwa keyakinan yang kita pegang bukan hanya sekedar identitas saja, tapi juga jati diri kita. Seperti yang Rizvan lakukan, dia menunjukkan bahwa seorang muslim, walau dunia saat itu membuat stereotip bahwa muslim adalah teroris, jangan sampai hanya karena kesalahan beberapa orang, seluruh umat agama menanggung akibatnya. Kita nggak perlu sampai menemui presiden atau mengumumkan kita bukan teroris. Cukup tunjukkan akhlak yang baik terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Itu aja buat video kali ini. Kalau suka, silahkan subscribe dan di-share. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.